sendiri ya? Iya, bermakan Ibu. Kayaknya butuh asupan ya kalian. Iya nih Bu. Coba berdiri dulu. Oke, siap ya. Boleh nih. Baik, ini tepuk ya, kan bukan Sakina ya? Ya Ibu. Baik Ibu. Kalau Ibu bilang tepuk satu, dua, ya. Dua, tiga, tiga. Oke, Ibu. Empat, dua, Baik Ibu. tepuk lima, dua, itu ya. Baik Ibu. Baik, siap. Siap. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, dua kali tepuk lima. Yeay. Baik Ibu. Baik, Ibu presensi dulu ya. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada semua Ibu. Semua Ibu. Baik, presensi dulu. Vina hadir? Hadir Ibu. Dira? Hadir Ibu. Hesti? Hadir Ibu. Hadir. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Komal untuk memimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kepada doa selesai. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebelumnya Ibu ingin mengecek nih gimana ingatan kalian terkait dengan materi yang minggu lalu. Masih ingat materi yang minggu lalu kita membahas tentang apa? Boleh angkat tangannya? Bu. Ya, Dila silakan. Jadi minggu lalu itu kita belajar tentang surat pribadi dan surat resmi Bu. Baik, ada lagi? Bagaimana sih itu tentang ciri dan pengertian dari surat pribadi? Vina silakan. Bahasanya itu santai dan biasanya ditujukan kepada teman atau enggak keluarga ibu. Tepat sekali. Ada lagi? Hesti mungkin? Cukup Ibu. Baik, jadi Ibu sedikit mengulas ya terkait materi minggu lalu itu terkait dengan pengertian surat pribadi dan surat resmi. Nah, surat pribadi itu biasanya ditujukan untuk personal ya, sifatnya lebih personal. Sedangkan untuk yang resmi itu biasanya bersifat resmi. Ya. Ya. Baku ya berarti. Iya, bahasanya lebih baku. Nah, untuk yang sekarang kita akan mengenal surat pribadi dan surat resmi itu dari segi isi dan tujuannya. Kira-kira apa sih isi dan tujuannya itu ya? Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan hal itu, yaitu menganalisis isi dan tujuan dari surat resmi dan juga membongkar nih bagaimana sih kosakata yang digunakan dalam surat resmi itu. Ya Bu. Baik, bisa dilihat di salin dia ya, anak-anak. Nih, sebelumnya kita Ibu mau ngecek dulu nih. Kalian pernah nggak sih menulis surat resmi ataupun tidak resmi? Pernah Ibu. Kirim, ya. Saya pernah Ibu. Tapi saya nulisnya yang tidak resmi Bu. Ya, seperti apa dengan Surat surat cinta. Boleh, itu merupakan sebagai contoh dari bentuk komunikasi juga ya. Dila udah kecil, Dila masih kecil udah pacar-pacaran Ibu. Aduh, gila ini ya Allah. Ada lagi yang mau menjelaskan? Cukup? Kayaknya cukup Ibu. Nah, contoh dari surat tidak resmi itu seperti yang disebutkan tadi oleh Dila, seperti surat ya mungkin untuk teman, sahabat, keluarga, bahkan untuk Mantan Bu. boleh ya. Terus untuk surat yang bersifat resmi itu seperti apa sih? Yaitu seperti misalnya surat undangan untuk sekolah nih, ada acara apa untuk permohonan materi atau untuk sekedar kerjasama dari organisasi itu kan biasanya ada surat permohonan gitu. Nah, tujuannya dari surat
dari surat menyurat ini yang pertama itu untuk mengekspresikan diri, kemudian ada untuk menyampaikan pesan juga, membantu untuk menyampaikan pesan ya. Baik, nih ada tujuannya nih, bisa dibaca Dila, tulisannya dia. Bisa Ibu. Coba. Ada banyak tujuan untuk menulis surat. Ya. Yang pertama untuk berbagi informasi atau kabar. Nah. Yang kedua untuk mengucapkan terima kasih. Yang ketiga untuk bertanya. Dan yang terakhir itu untuk menjaga hubungan. Baik, indah sekali ya. Kalian kok pintar-pintar banget sih ya. Ibu, kalau asal disampaikan penjelasannya itu lewat chat itu apakah bisa termasuk Ibu? Iya, itu juga termasuk dalam surat ya. Itu termasuk dalam surat tidak resmi. Karena itu juga untuk menyampaikan pesan juga kan. Kalian sering kan menerima chat? Iya Bu. Bahkan mengirim, pasti pagi tadi sudah banyak ya mengirim pesan kepada teman-teman sahabat, gitu kan ya? Iya betul. Baik, lalu untuk selanjutnya, nih contoh nih ada susunannya untuk surat yang tidak resmi itu yang pertama ada mengucapkan salam dan ada ucapan yang terhormat juga ya. Ya, itu nanti kalian bisa pelajarin ya. Baik Ibu. Nah, baik. Sekarang sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ada yang bisa menyebutkan kembali perbedaan isi surat resmi dan surat pribadi? Ada? Mungkin tidak ya? Kalau surat pribadi itu isinya lebih ke hal-hal pribadi seperti cerita atau kabar Ibu. Benar. Betul sekali ya Bina. Untuk yang lain, Esti? Cukup Ibu. Fidila? Kalau untuk surat resmi itu sendiri, biasanya itu untuk hal-hal yang lebih formal Ibu, misalnya untuk undangan rapat atau pemberitahuan sekolah Bu. Ya, benar sekali. Lalu yang sudah Ibu contohkan tadi kan ada tuh bentuk kosakatanya, ada apa aja Dila? Kamu menemukan apa aja kosakatanya? Itu ada kosakata dengan hormat sama permohonan Ibu. Ya, benar sekali ya. Jadi hari ini kita sudah belajar nih menganalisis isi dan tujuan dari surat resmi dan surat pribadi serta mengenal kosakata baru apa aja yang ada di surat resmi. Nah, ingat juga ya surat resmi itu digunakan untuk keperluan formal dan untuk surat pribadi itu untuk berhubungannya itu lebih ke personal dan bersifat akrab. Gitu. Jangan lupa semakin sering kalian membaca nih pasti akan mudah untuk mengidentifikasi mana nih bentuk surat yang resmi dan mana yang bukan resmi atau formal. Jadi kalian banyak juga yang belajar di rumah. Banyak kok sumber belajar yang bisa kalian cari nih. Nah, untuk itu kalian tuh harus banyak-banyak lah untuk literasinya. Jadi tidak sampai di pertemuan di kelas saja ya. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan membandingkan surat resmi dan surat tidak resmi secara lebih detailnya, serta mencermati surat pembaca, isi surat pembaca. Jadi jangan lupa kalian itu membawa satu contoh surat, baik itu pribadi ataupun resmi dari rumah ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Rizky silakan untuk menutup doa. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu rasa itu ya yang dapat Ibu sampaikan di pertemuan kita pada hari ini. Kalian tetap semangat. Baik Ibu. Untuk apapun yang sudah kalian usahakan, sudah kalian kerjakan, semoga dipermudah ya segalanya. Amin. Baik, Ibu akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu. Terima kasih. Saya Dila Puspitasari dengan NPM 2313 041004 selaku OL dari Saudari Risma Aminatun Rohmah. Untuk menarik perhatian siswa, Saudari Risma memilih posisi di depan. Kemudian untuk memilih kegiatan, Saudari Risma memilih membaca dan demonstrasi. Untuk penggunaan media alat bantu mengajar, Saudari Risma sudah baik menggunakan gambar, pola interaksi yang bervariasi. Saudari Risma menggunakan pola guru dan siswa. Menimbulkan motivasi, Saudari Risma menggunakan kehangatan dan keantusiasan, menimbulkan rasa ingin tahu dan mengemukakan ide yang bertentangan. Kemudian Saudari Risma memberi acuan, yaitu mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas, mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas, menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Saudari Risma membuat kaitan atau apersepsi, yaitu buat kaitan antar aspek yang relevan, membandingkan, mempertentangkan pengetahuan-pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah diketahui. Kemudian menjelaskan konsep atau pengertian sebelum bahan diperinci. Kemudian untuk menutup pelajaran, Saudari Risma meninjau kembali, merangkum inti pelajaran, membuat ringkasan. Saudari Risma mengevaluasi dengan mendemonstrasikan, mengekspresikan pendapat siswa sendiri.